Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Majlis Burdah Musalla Al-Maksurin yang dirahmati Allah, bil khusus guru kita Al-Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumihi, amin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kita akan mengkaji hikmah-hikmah ataupun kalimat-kalimat indah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Busiri. Kita masih dalam fasal yang kedua, yaitu fasal yang berbunyi wakhshad dasaisa min ju'in wa min shiba'in farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Halaman 32, yang pegang kitab halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Wakhshad dasaisa min ju'in wa min shiba'in. Dan takutlah akan tipu daya dari rasa lapar dan rasa kenyang. Farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Dan boleh jadi kelaparan itu lebih buruk daripada kekenyangan. Wastafrighid dam'a fi min 'ainin qadim tala'at. Dan cucurkanlah air mata dari sebab penuhnya minal maharimi walzam himyatan nadami. Karena sering melihat sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lazimkanlah untuk memiliki rasa penyesalan. Baik jamaah sekalian, maksud daripada bait yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Busiri ini adalah ay khafil makayid allati takhfiha an-nafsu fil ju'i wasy-shiba'i al-mufritaini dunal mu'tadilaini. Takutlah akan tipu daya yang disembunyikan oleh nafsu di dalam rasa lapar dan rasa kenyang yang berlebihan, bukan rasa lapar dan kenyang yang pertengahan. Maksudnya di dalam rasa lapar yang keterlaluan, di situ ada tipu daya syaitan, dan di dalam rasa kenyang yang keterlaluan, di situ juga ada tipu daya syaitan ataupun tipu daya nafsu. Wal muradu bid dasaisa, dan yang dimaksud dengan ad-dasais artinya adalah al-afatul kaminatu an-nasyi'atu min kullin minal ju'i wasyibai. Kerusakan yang muncul dari rasa lapar dan rasa kenyang. Maka kerusakan apa atau penyakit apa yang muncul dari rasa lapar itu? Faminal ju'i, dan yang muncul dari rasa lapar itu adalah al-hiddah, ketajaman. Artinya tajam ini, orang kalau lapar itu gampang tersinggung. Orang kalau lapar itu cepat marah. Ya, itu yang muncul.
ketika orang dalam keadaan lapar, ya, itu afat di antara penyakit-penyakit atau kerusakan yang muncul. Wasu'il khalqi, di antara yang muncul dari rasa lapar, dari jenis penyakit-penyakitnya itu adalah akhlak yang buruk. Orang kalau keseringan lapar biasanya kasar. Orang kalau keseringan lapar biasanya omongannya tidak sopan. Dan mohon maaf, orang yang sering tawuran itu biasanya bukan orang kaya, biasanya orang susah. Ya, ada nggak kira-kira orang kaya tawuran? Nggak ada. Itu di Saharjo sering banget itu, masya Allah. Di Gang Rambutan, Gang Manggis, masya Allah. Itu rata-rata orang yang, mohon maaf ya, dari segi ekonomi itu agak kurang gitu ya. Nah, itu bentuk daripada su'il khalqi. Kemudian yang berikutnya adalah dari penyakit lapar ini ada yang disebut nuhul. Nuhul itu adalah kurus. Orang kalau lapar biasanya badannya kurus ya. Kemudian wadzubulu fi syafati wal lisan, kering atau apa namanya, pecah-pecah pada ininya nih, lisannya. Syafah itu bibir dan lidahnya kering, pecah-pecah. Wa hudusil kalali wal malali, dan munculnya perasaan bosan ya, perasaan bosan, perasaan jenuh. Wa tawallanil khayalatil fasidah, dan akan memunculkan juga dari al-kalal wal malal itu adalah khayalan-khayalan yang merusakkan ya. Orang kalau keseringan susah biasanya ngayalnya macam-macam. Orang kalau kelamaan miskin biasanya pikirannya jadi kacau ya. Akhirnya untuk merealisasikan keinginannya, karena dia nggak punya kemampuan untuk mewujudkan itu, kemudian dia melakukan kejahatan-kejahatan. Itu berasal dari al-khayalat al-fasidah ya, khayalan-khayalan yang buruk, yang rusak. Wa ghairu zalik, dan yang selain daripada itu. Kemudian wa minasyibai, dan dari rasa kenyang ada juga penyakitnya tuh. Apa penyakit daripada kekenyangan? Al-quwwah ya, kekuatan. Wal ghaflah, kelalaian. Wal kasal, kemalasan. Wa ghalabatus syahwah, dikuasai oleh syahwat. Wa izlamul qalbi, hati yang gelap. Wa ghairu zalik, dan yang selain daripada itu. Wa kullun min hadhil umurun musyawwisun lil ibadah, dan semua perkara ini adalah perkara yang bisa mengganggu ibadah ya. Semua penyakit-penyakit yang muncul dari rasa lapar dan rasa kenyang itu adalah perkara-perkara yang bisa mengganggu ibadah. Wa qawluhu, dan perkataannya farubba, fa itu litta'lil, fa itu tujuannya untuk menjelaskan alasan atau penjelasan. Ay la tastam'id makaidal ju', janganlah engkau menghindari tipu daya daripada rasa lapar ya.
id rubba maja'atun mufritatun syarrun min fasadil ma'dati bit ta'am. Karena boleh jadi rasa lapar yang keterlaluan itu lebih buruk daripada kerusakan yang muncul dari perut yang dipenuhi oleh makanan. Faqad la tahsulul ibadatu bil kulliyah min ma'al ju'il mufrid wa tahsulu min kathratil akli wa in kana fiha kasal. Karena tidak pernah ada, tidak pernah terhasilkan ibadah secara keseluruhan beserta atau disertai rasa lapar yang berlebihan. Maksudnya, orang kalau lapar dengan orang yang kenyang itu masih bagusan yang kenyang, gitu maksudnya. Orang kalau lapar kebangetan itu biasanya dia nggak bisa buat apa-apa. Artinya dia nggak bisa melakukan ibadah. Ibadah tidak bisa dilakukan ketika orang merasa lapar yang sangat berlebihan. Wa tahsulu, tetapi ibadah itu bisa dilakukan ma'a kathratil akli, ketika dia banyak makan. Walaupun dia banyak makan, tapi dia bisa juga ngelakuin ibadah tuh. Wa in kana fiha kasal, sekalipun timbul rasa malas. Orang kalau makan kebanyakan malas gitu ibadah, tapi dikerjain juga tuh walaupun malas. Ya, fatarkul ibadati bil marrah syarrun minal kasali fiha. Maka meninggalkan ibadah sekaligus, ya, itu lebih buruk daripada melaksanakan ibadah disertai rasa malas, kan begitu. Ninggalin ibadah itu lebih buruk daripada ngerjain ibadah tapi malas-malesan. Karena masih mending, ya, kalau malas-malesan masih ngerjain juga gitu. Tapi kalau nggak ngerjain kan apa kebaikannya, kan nggak ada. Nah, itu maksudnya. Artinya apa? Hati-hati terhadap tipu daya lapar dan kenyang. Tetapi kelaparan yang berlebihan itu lebih buruk daripada kekenyangan. Artinya begitu maksudnya. Ya, makanya jamaah sekalian, di antara ajaran baginda Rasulullah adalah nyuruh ngasih orang makan. Ya, afsus salam wa at'imut ta'am. Apalagi wasilil arham. Kemudian wasalli bil laili wan nasu niyam. Sebarkan salam. Kasih makan orang makan. Kasih orang makan. Sambungkan silaturahim. Dan sholatlah di malam hari ketika orang pada tidur. Ya, nah di antara ajaran Nabi Muhammad tuh wa'at'imut ta'am, kasih makan orang. Kenapa? Karena orang kalau makan dia punya energi untuk ibadah. Ya, itu perlu. Makanya mendingan ngasih makan orang, dan dengan makanan itu kadang-kadang dia jadi males daripada kita nggak ngasih makan sama sekali. Ya, karena kelaparan yang berlebihan itu membuat orang jadi tidak akan beribadah. Ya, kelaparan yang berlebihan membuat orang jadi malas ataupun meninggalkan ibadah itu sekaligus. Makanya ada ungkapan kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu hampir membawa orang kepada kekufuran. Begitu. Karena orang kalau fakir tuh emosian, marah dan menyalahkan Tuhan, keseringannya begitu jamaah sekalian. Makanya ngasih makan orang itu perbuatan yang sangat mulia. Begitu. Tengoklah wali-wali Allah itu rata-rata kedemenannya itu ngasih makan orang. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul itu kan diriwayatkan dapurnya nggak pernah ngebul, Pak. Ngebul terus. Siapa yang dikasih makan tuh? Itu orang-orang yang kerja di pasar, yang tukang beca, itu disuruh makan ke rumahnya kalau setiap siang itu. Karena memang ngasih makan orang itu pahalanya gede. Ngasih orang energi buat ibadah, begitu jamaah sekalian. Kemudian
Wa yahtamilu an yurada bil ju' qillatul ibadah, dan dimungkinkan juga makna daripada lapar di sini adalah sedikitnya ibadah. Nah, ini ada makna yang kedua nih. Kata Syekh Nawawi, dimungkinkan juga makna daripada al-ju' itu adalah qillatul ibadah, sedikitnya ibadah. Wa bisyib'i, dan yang dimaksud dengan kenyang di sini adalah kathratuha, banyaknya ibadah. Li'anna qillatal ibadati ta'ulu ilal ju'i fil akhirah, karena sedikitnya ibadah itu akan menyebabkan dia lapar di akhirat. Gitu. Sedikit ibadah di dunia akan menyebabkan dia lapar di akhirat. Wa kathratuha tuaddi ila syib'iha. Tapi kalau dia kenyang dengan banyak dengan ibadahnya, dia banyak beribadah, maka itu akan membuat dia itu kenyang di akhirat. Ya. Fal makna, maka maknanya jadinya apa? Wakhshal maqra alladhi takhfihi an-nafsu hala talabbusiha biqalilil ibadati wa katsiriha. Maknanya adalah berhati-hatilah dengan tipu daya yang disembunyikan oleh nafsu ketika ia membungkusnya dengan sedikit ibadah dan banyak ibadah. Artinya dua-duanya ada tipu daya nafsu, ya. Lapar dan kenyang, di situ ada tipu daya nafsu. Maksudnya seperti itu jadinya. Fala tastab'id dzalika, maka jangan sampai kamu menjauhi yang demikian itu. Idz rubba amalin qalilin syarrun min amalin katsirin. Karena boleh jadi amal yang sedikit itu lebih buruk daripada amal yang banyak. Ya. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya fa innan nafsa qad tazayyana li sahibiha qalilul ibadah. Qad tazayyana li sahibiha qalilul ibadah. Karena nafsu terkadang menghiasi atau apa nih? Tazayyana itu apa artinya? Tazayyana kan menghiasi ya. Kadang-kadang nafsu itu mengelabui, ya, mengelabui orangnya dengan menyuruh sedikit ibadah. Ya. Kan taqula lahu, seakan-akan nafsu itu berkata kepadanya, dawim alal qalili minal ibadah. Ya. Dawim artinya senantiasalah kamu sedikit ibadah saja. Li'annal katsir yadurrul badan. Karena kata nafsu nih, karena banyaknya ibadah itu akan memudaratkan badan. Itu. Wa fayu'addi ilal ajazi bil kulliyah. Maka kalau nanti badan kamu jadi mudarat, maka akan melemahkan keseluruhannya. Wa yu'addi ila riba wa yu'addi ila riba, dan menyebabkan kamu akan susah untuk melakukan sesuatu. Wa yakunu qasduha ar-raha, dan tujuan akhirnya adalah rehat gitu. Nah, jamaah sekalian, nah ini kadang-kadang kita nih dibisiki oleh nafsu dengan menyuruh melaksanakan ibadah yang tidak perlu banyak-banyak. Dengan alasan udah nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja, yang penting istiqomah gitu. Amal jangan banyak-banyak, dikit aja, yang penting istiqomah tuh. Kadang-kadang kita juga tertipu dengan itu. Padahal Pak, amal yang sedikit itu akan menyebabkan kita miskin di akhirat. Ya, amal yang sedikit itu menyebabkan kita miskin di akhirat. Dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan bahwa ketika nanti kita meniti di atas sirat, orang itu akan melewati sirat dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang secepat petir, ada yang secepat
angin yang bertiup, ada yang secepat burung yang terbang, ada yang secepat orang yang berlari atau binatang yang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, ada yang jalannya ngesot, itu yang paling lama, ada yang jalannya ngesot, yang lain daripada nyampe dia belum. Kemudian ketika dia lambat sampainya, dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau lambatkan saya? Kenapa engkau lambatkan perjalanan saya ini?" Maka kata Allah, "Bukan aku yang melambatkan perjalananmu, tetapi amalmu yang menyebabkan engkau lambat meniti di atas sirat." Ya, jadi jamaah sekalian, terkadang kita dibikin males oleh nafsu kita dengan alasan yang seolah-olah itu baik, ya, gak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah, begitu, ya, gak usah sedekah, jangan banyak-banyak, 2.000 gak apa-apa, yang penting sering, gitu. Ini kadang-kadang, ini kan tipu daya halus syahwatnya, nafsu kita itu. Makanya hati-hati itu kata pengarang kitab seperti itu, wakhsyad dasa isa min ju'in wa min shiba'in, gitu ya. Kemudian mana tadi? Wa yakunu tadi wa qad tazayyana lahu katsirul ibadah, dan terkadang nafsu itu menghiasi orang dengan melakukan banyak ibadah. Ka'an taqula lahu, seakan-akan nafsu itu berkata kepadanya, ilzamil katsira minal ibadah, lazimkanlah banyak ibadah, liyaktsura thawabuka, agar pahalamu banyak. Tuh, ada juga tuh tipuannya ternyata. Banyakin ibadah, ntar pahalamu banyak, katanya. Wa yakunu qasduha bidzalika, dan tujuannya dia menggoda kita seperti itu, apa itu? As-suhrah indan nas, terkenal di kalangan manusia, supaya kita ini dianggap orang yang ahli ibadah, jadi suhrah, jadi masyhur. Fata'zumu indahum, maka kamu akan dinilai besar, dinilai agung di sisi mereka. Wa hadhihi mufsidatun azimatun, dan ini adalah kerusakan yang besar, jamaah sekalian. Ya, jadi maknanya kadang-kadang nafsu itu nyuruh kita ngerjain amal yang banyak, tapi di sebalik amal yang banyak itu ada yang ditutupi oleh nafsu, yaitu apa? Yaitu keinginan-keinginan selain daripada Allah. Amal itu dibikin supaya kita jadi terkenal, jadi dinilai hebat di mata orang. Nah, jamaah, itu termasuk tipu daya daripada nafsu. Kemudian lakin mal istiktsari minal ibadah, akan tetapi ibadah yang dilakukan dengan banyak itu qad yusallimu lahu katsirun minha, terkadang bisa menyelamatkan dia daripada nafsu. Bal qad yansalihu batinahu fi akhiri amrih, bahkan terkadang amal yang banyak itu bisa membuat baik sisi batinnya di akhir urusannya, gitu. Jadi artinya tetap, biar gimana juga, amal yang banyak itu masih mending, ya, dibandingkan amal yang sedikit, itu maksudnya. Waqad kana ba'dul masyayikh yaqulu, dan sebahagian masyayikh berkata, alaikum bi islahi zawahirikum, alaikum bi islahi zawahirikum, hendaknya kalian memperbaiki sisi zahir kalian. Fa innahu yushiku an tansaliha bawatinikum, karena itu kemungkinan besar akan bisa memperbaiki dalaman kalian, batin kalian. Nah, islah zawahir itu maksudnya bagaimana? Islah zawahir itu, memperbaiki zahir adalah dengan melakukan ibadah, ya, dengan melakukan ibadah. Walaupun di awal-awalnya mungkin ada keinginan yang tidak benar secara syariat,
tapi kalau orang rutin mengerjakan itu, lama-lama dia akan jadi baik. Lama-lama dia akan jadi baik. Ya, sama seperti begini Pak. Ada seorang anak yang disuruh ngambil air pakai keranjang. Itu keranjangnya kotor. Kata kakeknya, "Nak, cucuku ambilin air pakai keranjang ini." Kata cucunya, "Kek, emang bisa ngambil air pakai keranjang? Ntar airnya pada jatuh." "Udah, ambil aja." Diambil. Udah diambil airnya, dibawa ke kakeknya, habis tuh air jatuh semua. Ngambil air pakai keranjang, gimana bisa nadangin? Kata kakeknya, "Cepet, ngambilnya cepet. Kamu gak datang kemari, cepet." Ambil buru-buru, dia dibawa ke kakeknya buru-buru. Tetap juga sampai ke kakeknya udah habis tuh air. Nah, keranjang gimana bisa nadangin? Nah, sampai dia capek, berkali-kali dia ngambil, nggak bisa nadangin air pakai keranjang tadi. Kata cucunya, "Kek, udah, saya capek, nggak bisa ngumpulin air pakai keranjang kayak begini." Kata kakeknya, "Wahai cucuku, emang bener kamu nggak bisa nadangin air pakai keranjang ini. Tapi kamu lihat coba, waktu kamu pakai keranjang ini pertama kali, bagaimana keranjangnya? Kotor apa bersih?" "Kotor." "Sekarang kotorannya masih ada nggak?" Kata cucunya, "Udah nggak ada, udah bersih." Kenapa? Karena keseringan diambilin air. Begitu juga dengan orang beramal, jamaah sekalian. Kadang-kadang ada motivasi-motivasi yang tidak benar dalam kita beramal, tapi jangan berhenti. Orang yang berhenti beramal itu lebih buruk daripada orang yang banyak beramal tapi niatnya nggak benar. Terus aja beramal, itu maksudnya tuh. Teruslah beramal sampai nanti niatmu yang tidak baik itu akan diperbaiki oleh amal zahirmu. Begitu, karena setiap amalan itu pasti akan ada efeknya, akan ada asarnya kepada kita. Kan begitu katanya, fa innahu yushiku an tansaliha bawatinukum. Karena kemungkinan besar amal yang kamu kerjakan itu akan memperbaiki sisi batinmu. Begitu jamaah. Kemudian fanzur fi maslahatik, maka lihatlah kemaslahatanmu. Wasab biddam'a bil buka, dan curahkanlah air mata dengan menangis. Min ainin qadim tala'at minal ma'athim min ajlin nazar ilal asya'il lati haramallahu an-nazar ilaiha. Dari mata yang memenuhi, dari mata yang memenuhi penglihatan yang dilarang, yang berdosa karena memandang sesuatu yang diharamkan Allah untuk melihatnya. Kata pengarang begitu, curahkanlah air matamu dengan tangisan yang matamu itu sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Walzam ma'at taubati, dan senantiasalah kamu bertaubat. Iyyaka minal wuqu'i fil ma'asi, dan berhati-hatilah kamu daripada jatuh kepada perbuatan maksiat. Gitu. Au yuqalu, atau dikatakan walzam at-taubata ad-dafi'ata laka min iqabil ma'asi, dan lazimkanlah dirimu bertaubat yang bisa mencegahmu daripada mendapatkan siksaan dari maksiat yang kamu kerjakan. Ya, begitu jamaah. Wal muradu minan nadami, dan dimaksud dengan nadam itu, nadam penyesalan ya, at-taubatul mustakmilatu lisyurutis syar'iyyah. Nadam itu artinya adalah taubat yang sempurna, memenuhi syarat-syarat syariah. Wa innama abbara anha bin nadam, dan sesungguhnya digunakan istilah taubat dengan nadam li'annahu al-umdatu fiha, karena inti daripada taubat itu adalah nadam.
inti daripada taubat itu adalah penyesalan. Begitu. Ya, makanya disebut al-murad di sini adalah at-taubah. Al-murad bin nadami adalah at-taubah. Kan tadi itu di baitnya kan wastafrighid dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi wal zamhimyatan nadami. An-nadami di sini arti at-taubah. Kenapa disebut at-taubah itu dengan nadam? Karena yang menjadi inti dari taubat itu adalah nadam. Gak mungkin orang disebut taubat kalau dia nggak nadam, kalau dia nggak menyesal, ya. Nah, begitu kira-kira maknanya daripada bait ini. Kemudian ada sedikit tambah, ini khasaisnya. Wahadani al-baitani khasiyatuhuma, dan dua bait ini khasiatnya adalah anna man qasa qalbuhu, barang siapa yang hatinya keras, wa ghalabat alaihi nafsuhu, dan nafsunya itu menguasai dirinya, ya, wa karrirhuma lailatal jum'ah indas sahar, maka dia ulang-ulang nih kalimat dua bait ini pada malam Jumat ketika waktu sahur. Indas sahar artinya ketika waktu sahur, sebelum masuk waktu fajar. Ya, waktu kita makan sahur kan kira-kira jam berapa itu? 3:30, ya. Nah, karir huma, ulangin tuh kalau misalkan kita punya hati keras. Kita punya hati keras, nafsu kita terlalu dominan. Kita nggak bisa ngelawan tuh nafsu kita. Nah, ulang-ulang nih kalimat itu. Fa innahu la yusbihu illa wa qad ra'a riqqatan fi qalbih, maka tidaklah pada pagi harinya itu melainkan ia akan melihat kelembutan di hatinya. Dia akan merasakan tuh kelembutan hati, kehalusan hati. Wa kasran fi nafsihi, dan dia akan bisa melihat nafsunya itu bisa dipatahkan, bisa dikuasai sama dia. Wa nahudha a'da'ahu fil ibadah, dan akan muncul atau bangkit semangat anggota tubuhnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh jamaah, ini khasiyahnya. Jadi kita bisa ngamalin tuh, baca dua bait ini. Kalau kita rasa kita punya nafsu terlalu dominan, hati kita keras, ulang-ulang baca dua bait ini pada waktu sahur, insyaallah ini ada faedahnya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.